Baik, selamat sore Pak Gustian Riau dari Disperindak Kota Batam. Baik, masa PPKM masih berlanjut Pak Gustian Riau? Masa PPKM itu memang berlanjut sesuai dengan edaran Mendagri dan instruksi dari Wali Kota Batam terkait dengan PPKM. Nah, alhamdulillah sekarang posisinya PPKM sudah mulai landai. Sudah alhamdulillah ya, ada efek gitu ya. Baik, Pak Gustian Riau, ini kalau berbicara PPKM Pak, ini juga sangat berpengaruh ataupun berdampak kepada masyarakat, khususnya di bidang UMKM dan di pasar Pak. Kebetulan kemarin saya juga mencoba untuk mengecek harga-harga yang ada di pasar dan juga keluhan dari masyarakat, pedagang maupun pembeli nih Pak. Ada harga yang naik turun yang mungkin ini juga harus perlu dikontrol oleh Disperindak. Dan yang kedua Pak, ini juga ada informasi yang memang ini juga perlu diketahui masyarakat terkait dengan adanya campur tangan BC yang terkait dengan pengiriman telur Pak. Ini ada kendala di pasar bahwa telur selain harganya naik signifikan juga sering kosong ataupun langka seperti itu Pak. Seandainya ada pun harganya naiknya cukup signifikan itu untuk harga telur. Tadi saya sempat konfirmasi dengan Bea Cukai. Mungkin kelangkaan telur ini memang sedikit ada mungkin kaitannya dengan Bea Cukai terkait adanya aplikasi yang error sehingga distributor tidak bisa mungkin menyalurkan secara normal itu selama 2 minggu yang lalu. Dan tadi juga sudah ada himbauan di tanggal 1. Ini mungkin juga Disperindak apakah sudah tahu apa belum nih Pak terkait hal ini? Baik, pertama mungkin begini, Disperindak melakukan evaluasi setiap minggu itu selama 2 kali, Selasa dan Jumat itu mengevaluasi di sampelnya di beberapa tempat, satu Pasar Jodoh, satu di Puja Bahari, satu lagi di pasar yang ada di Batam lah, sampai yang 4. Dari data yang ada, kalau untuk sayur-sayuran kami sudah memprediksi bahwa itu untuk kenaikan tidak banyak, karena kami sudah memperhitungkan mulai dari memasuki bulan suci memasuki Idul Adha, ini sudah clear untuk itu. Nah, terkait dengan yang sampaikan telur, memang kemarin kami memang dapat laporan adanya memang telur yang tapi yang dapat laporan kita itu bukan persoalan Bea Cukai, tapi adalah masa telurnya di Medannya untuk masuk ke Batam, belum masuk ke Batam. Jadi belum masuk ke Batam, telur itu tersangkut ada persoalan di daerah asalnya. Baik. Lebih kurang ada berapa kontainer, kalau nggak salah sekitar 7 kontainer. Baik. Nah, 7 kontainer. Nah, pihak daripada distributor yang itu tidak melaporkan secara real ke Disperindak. Persoalan apa yang muncul di pengiriman dari daerah asal. Kalau untuk Batam, perlu saya sampaikan, clearkan bahwa Bea Cukai Kota Batam selalu bekerja sama dengan Disperindak Kota Batam. Baik. Hal yang diutamakan oleh Bea Cukai Batam adalah sama karantina itu adalah apabila kebutuhan bahan pokok, kalau ada tandanya kapal mau masuk mau bersandar, ada 2 kapal lagi yang akan bersandar, itu contoh bahan pokok itu dulu didahulukan oleh Bea Cukai. Baik. Kebutuhan pokok. Jadi saya tidak pernah mendengar apapun persoalan Bea Cukai terkait dengan itu, dan itu bukan Bea Cukai tapi daerah asal telur tersebut itu 2 minggu yang lalu. Baik. Nah, 2 minggu yang lalu sekarang sudah clear. Baik. Di kota Batam terkait itu memang ada turun naiknya di situ. Nah, terus yang kedua, induk telur, induknya itu sudah dipotong-potong, tinggal anaknya. Nah, itu juga menjadi pedoman buat kita semuanya kan. Ayam retas ini kan sudah masanya dia tua bangka. Baik. Jadi nggak lagi dia bertelur. Nah, itu yang sekarang ini muncullah anak-anaknya yang remaja itu yang bertelur. Jadi itu masa gitu. Di laporan kami yang kami dapat di Batam. Baik.
Baik, jadi intinya dari Disperindak sendiri sebenarnya belum ada laporan tentang adanya aplikasi dari BC Batam yang memang diakuin sendiri oleh Bea Cukai bahwa ada kendala Pak selama 2 minggu, dan bahkan sudah dilakukan sosialisasi menurut pengakuan dari BC di tanggal 1 kemarin. Harusnya distributor bisa melakukan secara manual walaupun tidak bisa menggunakan secara aplikasi yang seharusnya sudah menggunakan aplikasi seperti itu Pak. Belum ada Bapak mengetahui ya dari Disperindak Pak ya? Kalau 2 minggu yang lalu ada ya Pak ya? Petugas kita rutin melakukan konsultasi ke Bea Cukai, dan ini kita lakukan ada. Baik. Namun tidak sistem itu yang jadi masalah. Baik. Daerah asal pengirimannya yang jadi masalah. Baik. Baik Pak, ini kan mungkin tadi seperti itu, mungkin Bapak dari Disperindak hanya mengetahui dari pengirimannya dari sana, tapi dari BC sendiri juga mengakuin bahwa ada aplikasi memang milik Bea Cukai yang sering mengalami kendala dari mulai 2 minggu yang lalu hingga saat ini sering mengalami kendala, kadang bisa kadang tidak, seperti itu pengakuan dari Bea Cukai yang saya tangkap barusan. Dan mungkin kedepannya apa langkahnya Pak? Saya mungkin cek ulang lagi lah. Baik, apa langkah selanjutnya nih Pak? Belum ada. Langkah selanjutnya apa Pak, ini supaya ya mungkin harga sembako itu yang diminta masyarakat di masa-masa yang sudah seperti ini tidak naik turun, tapi kalau bisa ya stabil, karena kan daya beli masyarakat ini kan tidak seperti dulu lagi, mungkin ya berpengaruh juga dampak COVID ini Pak. Apa langkahnya dari Disperindak? Apakah mau turun langsung atau gimana? Langkah itu pertama kami secara maraton melakukan pasar murah. Baik. Pasar murah itu menggandeng dari pihak swasta untuk melakukan operasi pasar murah, dan ini sudah dirancang untuk bagaimana ke depannya operasi murah itu dilakukan. Itu yang pertama. Baik. Nah, sudah ada memang beberapa tempat mereka sudah menyiapkan untuk kebutuhan beras, gula, minyak untuk operasi pasar yang notabene adalah masyarakat itu sendiri, pengusaha distributor kita yang akan mau subsidi kegiatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan untuk meningkatkan harga, sebenarnya kami sudah melakukan beberapa yang ada. Batam kan dikenal tidak ada daerah penghasil. Baik. Karena tidak ada penghasil, kita kan sudah ada stok. Baik. Stok yang ada ini kami juga setiap hari hampir berkeliling ke setiap distributor Kota Batam, jangan pernah menahan stok yang ada. Baik. Nah, kalau stok yang ada akan kami tindak lanjutin. Nah, terkait dengan itu stok-stok yang ada ini, mereka sudah melaporkan ke kita bahwa kebutuhan Kota Batam sampai 3 bulan ke depan cukup, tidak ada masalah. Baik. Dengan sektornya. Nah, kita tahu, tapi perlu yang kita ketahui adalah mungkin sistem pengemasannya agak berkurang di Kota Batam. Pengemasan itu begini, sayur yang datang itu kan ada jangka waktunya, kalau lama kan busuk. Baik. Nah, itu juga mungkin pengemasannya lah yang akan kita lakukan. Nah, itulah gunanya pasar induk kita di Pesturit itu yang kita lakukan di Jodoh sana, Kak. Iya, betul. Makanya ini akan selesai, akan terjawab, karena di pasar induk itu nanti akan ada storage yang bisa menahan 1 hari, 5 hari atau seminggu bahan pokok segar yang kita lakukan. Itu yang perlu disampaikan nih Kak. Gitu Kak, aku mau sholat dulu Kak. Oh nggih, Pak, ini satu aja Pak, kalau ngomongin mungkin seberapa menit Pak, berapa menit saja Pak. Kalau ngomongin tadi pasar jodoh nih Pak, mungkin masyarakat juga hari ini juga kepingin tahu banyak selain pasar modern, ini rencananya kapan nih Pak? Kalau masalah pasar modern, pasar induk ini di Indonesia perlu saya sampaikan bahwa wajib mempunyai pasar induk. Baik. Itu di dalam KNA. Itu satu. Yang kedua, Batam tidak sebagai logistik, bukan daerah penghasil. Siap. Itu wajib hukumnya. Yang ketiga, kita bisa mengontrol harga dengan pasar induk itu. Baik. Pasar 3.000, batas jual depa, kalau kita turun ke sana, lagi di COVID ini, saya udah turun sampai jam 4 subuh kemarin, membenah-benah, menata, mengukur patos 3.000, itu saya pikir tidak relevansi dengan keadaan Kota Batam. Nah, kita berharap dan mohon dukungannya dan doanya kepada kita semua bahwa insya Allah kalau ini clear dan clean, pasar induk akan segera dibangun tahun 2022. Tahun 2022.
dua-dua. Nah, itu juga tentu dengan harus clear and clean. Baik. Maka mohon doanya supaya apa? Jangan lihat segelintir apa yang harus dilakukan, tapi lihat bagaimana ini ke depan. Baik. Nah, itu yang kita harus lakukan. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah segera terlaksana dan tentunya PPKM ini juga segera usai dan COVID akan menjadi zero kembali. Kita juga akan berjaya di perekonomian Kota Batam. Baik, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.